Mari Bu Mila akan berdoa untuk kita sekali. Tuhan menyampaikan firman Bapa kok semakin ada di balik salib Bapa dalam katanya Tuhan itu semuanya terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, dalam firman-Mu bisa tumbuh dalam hati kami Bapa untuk kami bisa menjalani segala firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan selamat kami Bapa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Ibu-ibu. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Kemarin ketemu kayaknya. Sekarang ketemu lagi. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini ya, mengucapkan ulang tahun untuk Ibu Tineke yang pas hari ini ya. Puji Tuhan, semua adalah anugerah Tuhan. Dan Ibu-ibu sekalian, kita akan belajar pada saat ini di dalam Kolose 3 ayat 23 ya. Kolose 3 ayat 23 itu pernah saya bahas di dalam doa malam ya. Nah, kita kembali untuk mempelajari ulang tentang apa ini maksud daripada firman ini. Nah, ada beberapa terjemahan nanti bisa dibuka supaya nanti kita lebih mengerti lagi secara kalimat literatur ya. Kolose 3 ayat 23 mengatakan 1, 2, 3, apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau dalam terjemahan sederhana itu dikatakan begini, apa saja yang kamu kerjakan untuk majikanmu, lakukanlah dengan sepenuh hati, karena kamu sebenarnya sedang melayani Tuhan, bukan manusia. Nah, saudara, ibu-ibu sekalian, kita belajar di sini bahwa seperti kata ini adalah mengandung makna yang lebih dalam lagi, bahwa tidak sepenuhnya tapi mirip persis. Nah, yang kita olah apanya? Kan materinya kita melakukan untuk siapa? Ini misalnya kan dalam kehidupan itu untuk anak. Ya kan, untuk anak ya kasih makan, ya. Terus kemudian kasih pendidikan. Kalau secara kita langsung kan memang ya kita masak untuk dia, kasih susu untuk dia, dan pembelian untuk dia gitu ya. Nah, Tuhannya di mana kan gitu ya pertanyaannya. Karena memang letter luck ini berbicara mengenai, nah gambaran ini mengenai bagaimana kita kerja sama orang dalam bentuk itu bos atau pimpinan atau dalam bentuk itu atasan kita. Nah, kita lakukan itu juga untuk seperti untuk Tuhan. Dan di dalam hal yang lain juga, yang tua yang muda, muda yang tua, kemudian para pemilik usaha atau para bos-bos itu juga harus melakukan para karyawannya juga seperti untuk Tuhan. Jadi semua lingkup hidup kita. Nah, saya ingatkan lagi bahwa ibadah kita adalah seluruh kehidupan kita. Betul ya? Jadi kalau seluruh kehidupan kita berarti apapun yang kita lakukan, kalau ibu-ibu kan pasti beda-beda ya. Kalau saya tanya itu mengenai kerajinan tangan setiap hari kan beda-beda. Kerajinan tangan Bu Herma sama Bu Marta beda, ya kan? Kerajinan tangannya apa kira-kira? Mulai pagi nih kita bangun, setelah melek gitu, apa? Ya, enggak rohani maupun jasmani. Yang paling ini biasanya kan langsung doa, tapi ada juga yang memang kebelet pipis kan, pasti ke kamar mandi dulu kan, atau cuci muka atau sikat gigi begitu ya, atau bangun lakukan sesuatu lupa doa, ya udah balik lagi untuk doa, atau dirapel doa pagi karena kelupaan, ya udah nanti doa siang atau doa malam gitu ya. Nah, maksud saya kita mau bayangkan sederhana saja, bagaimana ya esensi daripada kita lakukan sesuatu yang sebenarnya bukan langsung kepada Tuhan, makanya kan seperti. Nah, berarti yang kita olah itu adalah mental kita kan, mental kita. Saya misalnya atau orang lah kesini gitu ya,
ibu-ibu lagi atraksi, bukan atraksi, misalnya lagi kerjasama gitu ya, nyapu gini gitu. Nah, yang terpikir di ibu-ibu apa? Nah, itu salah satu gambaran. Pas yang pertama adalah terbesit ini, wah ini kan bukan kerjaan saya. Itu yang pertama. Terus juga mikir, kalau bukan kerjaan saya, berarti kerjaan orang lain itu siapa? Nah, nanti kebayang lagi, Pak Saleh ini seharusnya. Pak Saleh kan nggak ada. Nah, berpikir ya, mungkin harusnya Pak Gembala ini. Atau buat ibu-ibu, mungkin harus anak-anak muda. Nah, gitu kan. Nah, itu kepikiran yang normal buat kita sekalian, makanya saya akan bawa kepada inti daripada firman ini sesungguhnya seperti untuk Tuhan tuh bagaimana gitu loh. Iya kan? Jadi Tuhannya mana? Nilai Tuhannya di mana? Kalau dari segi tempat kita akan sama halnya waktu kita ibadah di sebuah ruko. Apalagi di sebuah ibadah yang misalnya ada X1, ada 21 kan ada yang pakai di situ kan. Nah, kita akan berpikir lain lagi. Di sebuah gereja besar ketika kita ibadah, ya nggak apa-apa buang permen atau kulitnya itu, nanti kan ada office boy. Nah, gitu kan. Nah, itulah yang saya pengen supaya kita rangkum dalam sebuah action itu, kita jangan berpikir untuk itunya lagi. Berarti firman ini adalah kita lakukan sesuatu seperti untuk Tuhannya di mana? Berarti mental kita. Istilah kata, ya udah. Ini bukan urusannya dengan Pak Agem, urusannya bukan sama yang lain lah. Istilah kata meskipun kita tim, ada yang memang nggak ada waktu untuk pulang duluan, tetapi saya nyapu ini ya, yang saya bertanggung jawab pribadi saya kepada Tuhan, gitu. Jadi bukan kalau ada temennya saya lakukan, kalau nggak ada temen, kalau nggak ada temen saya nggak lakukan. Berarti kayaknya ini untuk manusia dan bukan untuk kita kepada siapa yang lebih agung, yang lebih melihat kita, enggak. Ya. Nah, ini saya sampaikan kepada setiap kita supaya kita konsep daripada lakukan sesuatu itu membuat oh iya ya. Ternyata cuma benerin sedikit atau ngidupin lampu atau matiin lampu atau terhadap kipas, terus apapun yang di sini, apalagi kan sudah jelas di saat kita sedang mau liturgi itu ini menjadi rumah Tuhan, gitu loh. Nah, di luar itu nanti waktu tanggal 20 ini bisa pakai acara 17-an, ya dalam artian ya suatu kali di lain waktu sini pasang tenis meja, kita main tenis meja ya bisa begitu. Ya terjadi misalnya ruko orang nyewa, habis itu kan dipakai untuk apa saja. Apalagi 21 kan, setelah kita ibadah ya udah setel film di situ kan. Nah, begitu. Berarti yang dimaksud koridor bagi Tuhan tuh di mana? Yang pertama secara komunitas. Saat itu lapangan itu dipakai untuk KKR. Berarti hari itu waktu kita pasang kursi-kursi, yaitu adalah momen di mana suasana itu adalah suasana yang sangat rohani. Besok paginya paginya buat lari-lari pagi, sorenya bisa main bola. Nah, begitu ya. Nah, demikian pula kita juga memperhatikan bahwa rumah ini hari ini sedang berkomsel. Iya kan? Nah, di komsel itu selalu dari doa pertama pun, dari tuan rumah pun juga, Tuhan, kau hadir di tempat ini. Tuhan akan berkenan. Kemudian ada gambar dalam Alkitab di Semak Duri itu, yang Musa dapat panggilan. Itu di mana? Di Semak. Kalau kita di kampung tahu semak itu apa? Yang lewat situ tikus, yang lewat situ ular. Nah, kadang-kadang musang juga bisa berak di situ dan sebagainya. Tetapi ketika tempat itu Tuhan hadir, maka Tuhan bilang kepada Musa, bukalah kasutmu, sepatumu, karena ini tempat kudus. Nah, setelah pertemuan Musa dengan Allah di situ, ketika dia pergi, apakah di situ menjadi tempat kudus? Ya. Kan tergantung momennya buat apa dan untuk bagaimana begitu kan. Nah, kalau yang menghuni Musa datang ke situ lagi menghadirkan Tuhan menjadi kudus gitu loh. Iya kan? Nah, makanya Tuhan itu kita panggil untuk hadir di sebuah tempat, di toko kita, di warung kita, di rumah kita, di kamar kita undang supaya Tuhan hadir gitu loh. Supaya mereka yang menghuni, kan banyak orang juga nyata juga di rumah kosong suka ada penghuni kan. Nah, makanya ketika kita masuk di rumah yang baru kita beli yang
itu sudah 5 tahun kosong, ya kita tengging dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesaksian tetangga di situ, ada wujudnya nenek-nenek lah, ada wujudnya noni-noni Belanda lah, yang ada di situ lah, macam-macam di situ. Ya waktu kita hadir di situ, karena di mana anak Tuhan hadir di situ, Roh Kudus ada, Tuhan hadir, yang gelap itu akan terusir begitu loh. Nah, kenapa kesaksian orang bisa melihat, kita nggak bisa lihat? Nah, kita juga tidak akan mendoakan. Doa kita adalah Tuhanlah yang hadir. Bukan silakan setan hadirlah di tempat ini, kan nggak ada. Kita ngundang Tuhan Yesus, kita ngusir setan. Orang sana, permisi sama setan. Gitu loh. Ya, numpang lewat, permisilah, mau buka pintu. Kan begitu. Jadi mereka mengaminkan bahwa ada di situ gitu. Nah, apakah kita kadang-kadang masih ada rasa gitu mungkin? Maaf ya, kan gitu. Meskipun kita itu kadang-kadang ada karena udah kebiasaan kan, buka gudang atau gitu. Maaf ya, enggak ganggu nih. Gitu kan. Kadang kayak ngobrol sama siapa gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi yang kedua, kalau kita memang melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, kita berpikir kalau itu sifatnya sikap pasti hormat. Ya. Sikapnya hormat. Tentunya waktu masang itu tidak dengan ekspresi marah. Susah amat sih kayak gini. Enggak begitu. Tetapi betul-betul merapikannya dengan rasa hormat. Gitu. Dan bahkan apapun, kita melihat orang-orang sebelah mungkin lebih menghormati ya. Bagaimana yang disebut rumahnya Allah itu di samping rel ataupun di rumah penduduk yang padat, mereka clean, licin. Ya, sangat bagus gitu ya. Nah, itu penghormatan. Berarti sikap kita menghormati bagaimana? Kita melakukan sesuatu kepada siapa, untuk siapa, ini seperti untuk Tuhan. Nah, selain kita hormat, apa kira-kira Ibu? Kalau Ibu sedang masak untuk seseorang yang dihormati misalnya gitu, pasti tentunya cara belanja pun kan beda. Ih, bawangnya jangan itu yang lebih baik gitu loh. Karena apa? Ya yang terhormat menurut keluarga Bapak Ibu Saudara kan tentunya ada seseorang baik itu, ada keluarga yang paling kita hormati, kakak, abang yang datang, atau orang yang pernah berjasa dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Dia mau datang, kita berikan yang terbaik. Nah, kalau misalnya daging, ya yang paling baik daging itu daging khas dalam atau apa sih? Ya, kok saya suka aja tunggir. Itu khas dalam yang terbaik gitu ya. Nah, itu terus kemudian cara membuat, kan ada beberapa bahan daging yang untuk yang dikasih serundeng apa itu? Empal, dendeng, empal misalnya. Kan pasti yang terbaik gitu ya. Kan ada empal yang memang kayak kayu. Digigit juga keras, tapi itu yang bagus gitu loh. Nah, sikap ini bisa nggak kalau kita berpikir bahwa kepada orang yang sedang bertamu di kita pun, Alkitab berbicara itu kayak malaikat. Kau sedang menjamu malaikat. Makanya orang Indonesia itu ada baiknya bahwa tamu itu adalah raja. Meskipun kadang juga kurang ajar tamunya itu. Mentang-mentang ini langsung kata orang Jawa berigasan gitu loh. Aslinya wah, enggak sopan gitu ya. Tetapi itulah. Nah, kita menganggap bahwa orang yang sederhana itu adalah kita sedang menjamu malaikat. Apalagi orang-orang yang memang kita hormati, tentunya itu. Nah, maksud saya ibu-ibu sekalian, marilah kita praktekkan seperti untuk Tuhan itu dalam segala hal gitu. Nah, dalam bahasa lain, memanusiakan manusia, mengorangkan orang. Itu yang paling penting. Jadi, kasta itu jangan ada di dalam pikiran kita gitu. Karena Tuhan pun, saya merasa bahwa saya juga dikasih Tuhan dengan kecompang-campingan saya gitu istilahnya. Yang kehinaan kita, Tuhan datang begitu. Untuk menjenguk kita, yang membalut luka-luka kita, yang menghibur kita gitu loh. Nah, Tuhan hadir itu di saat kita memang tidak layak kan begitu. Nah, kita mengorangkan orang kayak gitu. Caranya seperti itu. Loh, kamu lakukan seperti itu, memang siapa dia? Loh, saya bukan berbicara selalu kepada siapa dia. Tetapi bagaimana firman Tuhan berbicara gitu. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kemudian di sini juga ada kebenaran yang disampaikan adalah selain daripada
rasa hormat itu jujur, pasti jujur lah. Nah, ketika para pelanggan itu memang betul-betul kita anggap bahwa Tuhan ada di dalam segala perbuatanku, kita akan mencoba sejujur-jujurnya. Nah, kejujuran, ketulusan seorang pedagang itu gimana kan? Kan banyak diperbincangkan ya waktu ini, ada beberapa pedagang ini, 1, 2, 3, siapa lagi itu. Nah, kejujurannya seperti apa? Saya bilang tergantung kalimat kita. Kebanyakan orang dagang itu kan salah-salah kalimat saja. Bu, saya nggak dapat untung kayak gini, tolonglah harganya yang agak naik dikit. Saya jualan ini nggak ada untungnya. Itu udah salah. Karena kalau nggak ada untung, ngapain dagang? Mending sosial aja, kasih-kasih sama orang. Bilang aja, untungnya tipis lah. Cobalah bantu saya. Yang kedua, Bu kok warung sebelah gitu kan, suka warung sebelah lebih murah. Nah, ya kita cuma segini kan. Kalau dia kan memang yang lebih besar. Jadi tentunya ngambil dikit-dikit tapi banyak. Kalau saya memang barangnya dikit, ya ngambilnya agak ini. Ya nggak apa-apa kalau memang ibu mau kesannya silahkan. Nah begitu. Jadi itu kita tidak ada kesalahan di situ. Termasuk apapun lah, misalnya kita jual barang kemahalan atau nggak kemahalan, itu tergantung kita kan. Waktu apalnya gimana? Iya kan? Nah misalnya kita mau jualan, kita ngambilnya itu misalnya ke Batam. Dalam item yang sama di Tanah Abang. Nah tentunya buat orang yang ngambil ke Batam juga mikir ongkos kirim, terus kemudian nanti kalau misalnya ada masalah tuh dikirim lagi, pasti kita akan naikkan. Nah dengan demikian kita akan menjual, ya ini barang dari Batam Bu, harganya lebih mahal kira-kira 200.000. Kalau mau ya silahkan. Gitu. Yang menjadi salah kita ambil barang dari Tanah Abang, kita ngomongnya dari Batam, kita lebihin 200, nah gitu. Nah itu jadi salah. Jadi tergantung omongan kita kepada orang. Karena kita itu dihakimi kan berdasarkan apa yang kita katakan, gitu loh. Jadi bukan, kalau persetujuan itu sebenarnya nggak ada yang disalahkan. Persetujuan gitu nggak ada yang disalahkan. Kalau memang sudah sepakat sekian-sekian, oke, deal. Kalau sudah deal, itu artinya udah sama-sama tahu. Nggak bisa disebut juga penipuan, nggak bisa. Loh, kok pada akhirnya harganya lebih mahal atau lebih murah atau gimana ya? Ya namanya orang dagang, itu banyak. Ada distributor juga macam-macam kan. KW juga ada. Ada juga second yang kalau elektronik refurbished begitu. Ada juga yang second itu sifatnya ya baru dibuka doang. Dipakai sebentar. Tapi refurbished kan udah dioprek semuanya. Nah itu bisa beda-beda. Jadi nggak ada kesalahan, tergantung bagaimana kita perjalanannya. Karena ada orang jadi takut melakukan hal seperti itu. Bagaimana ya kita menjaga kekudusan? Ya itu tadi gitu. Nah kalau segala sesuatu tuh apapun, berarti jual beli, termasuk bantu-membantu, termasuk apapun juga itu harus lingkupnya bagaimana ini seperti untuk Tuhan. Berarti ya hormat, terus kemudian ada kejujuran, kemudian juga di sini ada makna yang lebih dalam lagi mengenai motivasi kita juga. Iya. Kalau kita kepada Tuhan itu motivasi kita apa sebenarnya? Apa yang kita lakukan nguntungin Tuhan nggak kira-kira? Tuhan yang disebut Maha Kaya itu. Tuhan yang nggak butuh harta. Loh, dia pencipta langit bumi. Sebenarnya segala apa yang kita lakukan itu bukan untuk kebutuhan Tuhan. Tapi kebutuhan kita. Gitu. Jadi apa yang kita sampaikan kepada yang kita hormati. Dalam bentuk apa? Gambaran, ketika orang mengajak engkau berjalan berapa mil, engkau tambahin. Ketika orang minta baju, kasih jubah. Nah itu artinya, ya ini kepada orang, tetapi bagaimana semelibikan itu karena saya prinsipnya ini, saya sedang menabur. Nah, nilai yang selanjutnya adalah menabur. Kita lakukan kepada orang sederhana, dan kita berpikir kalau bisa, kita nolong orang, jangan sampai gayung bersambut dalam artian dia balas ke kita. Itu kata orang impas. Gitu loh. Ya. Caranya bagaimana? Ya udah kalau kita nolong sekian, ya kita kasih bonusnya ada atau kita kasih pertolongan apa, pelayanan yang terbaik begitu. Jadi membuat
nggak betul-betul satu udah selesai. Tetapi ada nilai nggak kerajaan surga di situ, yang seperti untuk Tuhan itu. Jadi cara Tuhan kepada kita juga dilebih-lebihkan gitu. Doa kita kan banyak sekali kurang ibu-ibu ya. Waktu ibu-ibu mau ke sini, kita doanya panjang nggak? Malah nggak doa, kan gitu. Kalau mau doa gitu loh. Kalau ada masalah, oke, motor ini udah mulai ngadet-ngadet, diberkati, dijamah, ditumpang tangan dari ujung ke ujung, supaya nggak mogok lagi. Ini kan untuk WBI supaya nggak telat gitu ya. Kita usahakan doakan gitu. Tetapi cara kita menjamah mendoakan kalimat per kalimat nggak akan sesuai dengan apa yang akan terjadi. Nah, ketika Tuhan itu tidak melanjutkan segala kebutuhan kita. Jadi Tuhan itu kan berdoa syafaat buat kita. Yang meneruskan, bahkan apapun yang belum kita katakan, yang kita butuhkan Tuhan sudah tahu. Nah, kita sekedar sajalah doanya, Tuhan Yesus, saya mau WBI Tuhan lindungi perjalanan, supaya sampai dengan selamat. Amin. Kan gitu. Itu kan paket lengkap buat kita kan. Tetapi ketika Tuhan betul-betul detil secara kayak bahasa hukum, wah kita parah sudah. Jadi ketika kita ketabrak sepeda, ya mereka bilang kamu kan nggak berdoa untuk tidak ditabrak sepeda. Besoknya doa untuk tidak ditabrak sepeda. Sepanjang jalan nggak ada sepeda lewat, yang ada becak. Kita ketabrak becak, kurang lagi. Nah udah becak, sepeda semakin lengkap nih semakin hari. Kecemplung got. Nah mereka juga bilang kamu nggak pernah doakan untuk kecemplung got. Nah kita tambah lagi. Dalam hidup itu ribet, serius. Nah artinya kayak anak gini, mama kan kayaknya udah gajian ya. Gitu doang kan. Nah kita sudah tahu nih orang tua. Nah demikian pula Bapak yang baik juga begitu. Tuhan Yesus nangis ya Bu ya. Kadang-kadang dalam kita tuh kayak Hana lah. Dalam artinya sudah. Nah saya pun belakangan ya kemarin itu kalau cerita tentang sebuah pekerjaan Tuhan nggak tahan. Ya, saya hambat-hambat gitu. Saya pengen lihat yang lucu-lucu gitu loh di suasana itu, termasuk waktu ulang tahunin orang tua. Saya pengen yang lucu-lucu, saya godain si Iren gitu supaya saya itu nggak kebawa, tetap aja gitu loh. Nah, karena ketika kita jadi orang tuh mau dapat berkat atau dapat sebuah ujian itu kadang menangis. Ya. Kalau misalnya Mami Cindy, tiba-tiba saya punya duit banyak, saya kasih misalnya 500 juta gitu. Nangis. Mau dibuktikan, ya Tuhan berkati saya dulu. Kan gitu. Betul nggak? Serius loh. Nah hal yang membuat kita nangis itu ya, yang seharusnya nggak dapat tapi dapat. Yang seharusnya ini nggak gitu tapi kok gini gitu loh. Itu bisa nangis. Dan kemudian ibu-ibu itu memang yang berjuang itu ya, memang mau senjata kedagingan atau senjata itu ya nangis. Nah wanita kalau udah nangis itu ya udah, ya kelepek-kelepek, ya udahlah kan begitu ya. Nah, dalam artian setiap kalau kita mendengar bagaimana Ibu Tineke, Bu Femi belum cerita tentang bagaimana anak-anaknya kan, tapi Bu Tineke udah mencoba menceritakan bagaimana riwayat biografi daripada si Angel. Ya kita nyadarin bahwa ya sejak itu aja kayak ini sebuah titipan yang nggak mudah gitu. Sampai pakai, ya tidak jarang sih ada orang yang mau melahirkan pelepasan, pengusiran roh jahat itu jarang. Cuma Ibu Tineke ini yang sampai dibius aja susah gitu ya. Karena memang ada opo-opo dan lain sebagainya yang mesti diteging dalam nama Yesus gitu loh. Nah kalau dokternya bukan Kristen dan nggak ada yang doain gimana itu? Nggak tembus-tembus itu. Ya betul nggak? Nah dari cerita itu iya ya. Jadi seorang anak pun ya Tuhan selalu titipkan sebuah memori ya. Memori yang baik supaya kita mengingat kasih Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Ingatlah kemurahan Tuhan dan juga kekerasan Tuhan. Supaya dengan mengingat itu ya kita tidak lupa tentang kebaikan Tuhan. Kita tidak sembrono dalam berkata-kata, dalam bersikap. Karena waktu kita mau songong, oh iya. Saya ini dari mana saya bukan apa-apa sebenarnya.
Jadi kembali lagi. Jadi ada sebuah bekas-bekas di dalam kehidupan kita itu yang kita bisa mengingat. Kalau Ibu Tineke adalah dalam hal ini memorinya itu di Angel gitu loh. Nah setiap melihat Angel ya sudah. Bagaimana? Umur berapa ya Bu ya? 20 tahun yang lalu. Ingatnya seperti itu. Istriku dan kami pun juga mengalami riwayat sebuah cerita kehidupan. Yang ketika saya turun pun udah bersyukur gitu loh. Ketika saya pulang dari mana mau masuk ke sini udah bersyukur. Karena apa? Ingat bagaimana perjuangan waktu itu kan. Nah ketika melihat foto-foto ketika ini lagi peletakan batu pertama, sebelumnya di sini taman, di sini ada ini, terus kemudian sana ada garasi itu ya, itu mengingatkan gitu loh, mengingatkan. Nah makanya kenapa semangat saya itu kalau ada di rumah tangga yang ada cerita mujizatnya, ada cerita perjuangan dalam keluarga itu jangan dijual atau jangan dimusnahkan misalnya kalau ada, tapi ya kalau ada misalnya jam dinding zaman dulunya atau radio zaman dulunya gitu ya. Tapi kan ada ibu-ibu yang pengen bersih kan. Ngapain sih barang-barang lama kayak gini? Nah kalau bapak-bapak rata-rata pengen sepeda ontelnya tetap, bahkan bekas apa itu untuk pompa ban itu apa Bu namanya? Kompresor misalnya udah lama yang udah enggak ini, ini jangan, kompresor jangan dijual ini. Meskipun udah enggak ini perjuangan waktu kita baru masuk Jakarta, kita hidup dari sini nih. Nah gitu-gitu, supaya karena anak-anak kita itu minim ya Bu ya, minim tentang perbuatan Tuhan yang besar dalam keluarga kita itu yang kita pengen unggah mananya gitu anak kita itu. Apalagi anak yang sudah lahir itu udah enak, itu agak susah. Tetapi kalau lahir masih berjuang, gampang. Ingatlah anak kamu dulu kan, waktu mau masuk sekolah aja kan jual ayam, mau bayar SPP, masuk ke sekolah yang gitu ya. Nah mungkin hari ini ada gitu, bagaimana anak mau kuliah, mau sekolah itu perjuangan. Dia sendiri kan tahu kan, bagaimana orang tua itu memasukkan anaknya ke sebuah sekolah yang mulai dari berbagai zona lokasi, zona seni, zona apa lagi? Prestasi yang gitu kan. Kamu kan berusaha berjuang kayak gitu. Nah dengan begitu, waktu kita pengen membuat dia belajar itu ada objek yang kita, nah kamu bisa masuk itu perjuangan luar biasa. Temen kamu tuh ratusan yang nggak bisa masuk. Sungguh-sungguh lah, nah di situ ya. Oh iya mah, begitu. Tetapi kalau anak terlalu mudah juga nanti nggak tahu ya, susah gitu loh. Makanya ada orang tua begini, orang yang tua bijak begini. Dia punya sebuah perusahaan gitu ya. Tetapi dia pengen anaknya ini nggak langsung dikasih untuk memimpin. Tetapi udahlah, kalau kamu magang lah nak. Kamu setelah kuliah, kamu kerja sama orang atau kerja sama papa. Kan papa nggak langsung menangani itu, ada orang tangan kanan papa. Kamu ada di bawah dia. Udah saya titip pesan nanti, perlakukan yang sama. Gitu kan. Jadi membuat dia itu, tetapi ada anak-anak yang cukup kreatif berpikirnya gini, saya nggak mau dibayang-bayangin oleh ketenaran bapak saya kalau lingkungan itu ya, keartisan popularitas itu enggak. Saya ingin berjuang atas nama sendiri, bukan karena bapaknya siapa, enggak. Ada yang begitu. Tetapi kebanyakan ya butuh waktu di mana coba kamu ngekos meskipun ya enggak ini. Nah orang biasanya ngekos dari sini ya udah kos di Bogor. Istriku waktu SMP ya, SMA dia kos di Bogor, ya. Nah, waktu itu belum macet kan. Nah kalau Ibu Tineke kan kosnya langsung di Kupang, lebih jauh lagi begitu ya. Nah artinya dengan begitu ya kita memang merintih lah, dalam artian terharu. Bagaimana ini anak ini yang biasa dimasakin. Tetapi seperti saya bilang kemarin ya Bu ya, di ibadah rumah tangga kemarin, saya bisa memahami gini, anak-anak kita itu sebenarnya tidak selalu kanak-kanak. Mereka itu sebenarnya sekolah sendiri dan sampai naik kelas aja itu udah dewasa sebenarnya. Cuma gini, kalau anak apa yang dia akan lakukan itu sudah dilakukan oleh yang lain, dia nggak akan turun. Gitu. Apalagi anak laki-laki ya. Saya kan punya anak Yafet nih. Jadi kalau memang
misalnya papa atau mamanya termasuk Jason itu memang tidak bisa lakukan, mereka turun gitu. Ada itu di setiap anak kita ada. Cuma ketika makanya kita perhatikan, kita nyuruh tapi kadang ini kita tangani sendiri kan, Bu? Nah, itu salahnya. Ya, kamu nyuci piring sana loh. Sampai jam 10 malam kan nggak ditangani ya. Sambil ngomong ya udah kita cuci. Nah, anak itu kan berpikirnya udahlah kalau kita agak meleng nanti mama yang turun. Nah, itu. Karena buat orang tuh nggak betah. Suruh nyapu anak ini nggak disapu-sapu. Kita berpikir nanti ada tamu lah, mau dateng lah. Sehingga mood, ya udahlah sapu aja gitu. Demikian pula bapaknya, cuci motor lah situ. Nah, kamu kan belajar mesti cuci motor lah, bantu-bantu gitu ya. Nggak dicuci-cuci. Akhirnya bapaknya yang nyuci juga gitu loh. Nah, kalau saya lihatnya gitu, Bu. Tapi nggak tahu ibu-ibu ya. Kepada anak-anak itu kayaknya gitu. Kalau kita memang kasih sebuah beban, terus kita ambil lagi, dia nggak akan lakukan. Betul berarti ya. Nah, berarti kita nilai anak kita tidak selalu mereka kanak-kanak. Sebenarnya. Mereka itu paham itu. Nah, makanya maksud saya adalah jangan pesimis terhadap anak kita yang begitu. Artinya, ya udahlah. Terus ada lagi misalnya, anak-anak sekarang itu berpikirnya, ngapain saya mesti bangun pagi? Ya, saya mulai menyelami itu ya. Kalau bangun pagi setelah itu ngapain? Kan itu kan? Ya itu saya pikirin gitu loh. Iya memang gitu. Tetapi kan pola pikir mereka itu adalah setelah bangun yang ngapain? Duduk sini udah, duduk sana udah. Begitu ngapain? Ya akhirnya ngamar kan begitu. Nah berarti kita yang kurang itu adalah aktivitas di dalam rumah tangga. Ya kita nggak bisa buat-buat dong. Masa di rumah tangga kita kasih kayak TK gitu, mainan begitu, udah kalau perosotan nak. Bangun pagi demi perosotan doang. Nah itu modalnya gede banget. Kalau bangun PAUD boleh, kayak Bu Sarah bangun PAUD bisa kasih perosotan begitu. Nah kita mikirnya begitu. Nah kalau setuju memang ya inilah terapannya supaya kita cari kerjaannya gitu loh. Cari kerjaannya bagaimana, tetapi nggak kita ketemukan gitu loh. Nah, ketika mereka ada sebuah tugas untuk bangun pagi, mereka bisa. Ibadah bisa gitu loh. Anak saya kuliah bangun pagi ya bisa gitu loh. Bangun siang juga bisa. Orang tua yang nggak bisa. Orang tua itu mau bangun mau tidur jam 2 pagi, jam 5 itu udah gini aja gitu, meskipun lemes tetap udah melek, mau diusahakan tidur lagi nggak bisa, sakit perut malah. Kalau anak-anak bisa gitu loh. Nah saya pun juga udah nggak bisa, maksudnya misalnya suatu kali ada liburan dan kayak di hotel gitu ya, udah mulai, padahal kan gorden masih ketutup gitu ya, kayak sinar pagi itu udah nyolok aja ke kita, padahal nggak juga, itu nggak bisa. Kalau anak-anak seakan-akan 24 jam juga bisa tuh tidur. Iya. Dan nggak lapar, nggak kencing atau gimana gitu. Ya. Nah, jadi kita berpikirnya bagaimana ya? Untuk meneladani ayat ini, melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan berarti rasa hormatnya ada dan juga sikap kita lah. Jadi kita berpikirnya dimanapun mata Tuhan melihat. Itu yang membuat kita seperti untuk Tuhan tetapi juga dalam pengawasan Tuhan. Kita ngerjakan sesuatu kayak Tuhan itu pengawas kita gitu. Dalam arti Tuhan itu secara iman, nah kasih yang terbaik lah, nyapu yang terbaik, ya, lakukan sesuatu yang terbaik, persiapkan segala sesuatu yang terbaik, begitu ya. Nah ini yang saya sampaikan ibu-ibu sekalian, kita belajar dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini juga lakukan seperti untuk Tuhan. Kita persiapan untuk pujian, persiapan untuk coba dipersiapkan. Dan pengalaman kita adalah dalam pergerakan pelayanan pekerjaan Tuhan adalah kata kuncinya jangan menyepelekan hal-hal yang kecil dan sederhana. Saya ngomong begini juga banyak pengalamannya gitu. Saya berpikir satu misalnya pointer itu kan, saya anggap everything is okay gitu. Saya diemin aja. Pada saat di sini kan macet gitu. Terus kemudian ya udah persiapan ini sudah ada, ya udahlah.
Karena udah persiapan ya udah kita lakukan saja. Habis itu nggak tahu baterainya habis. Yang gitu-gitu Bu. Terus kemudian ya udahlah di sini aja lah. Nanti pasti bisa. Ngeblank waktu lihat orang. Ibu-ibu pernah nggak waktu di rumah mau bersaksi kan? Wah udah penuh di sini udah. Nyampe di sini hilang semua. Ngomong apa ya? Karena apa? Ya kadang-kadang. Nah saya pikir ya saya itu lebih bertanggung mencatat lah. Nah iya. Doa buat bangsa, doa makan, gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tulis menulis itu nggak hina kok, saya pikir. Misalnya ibu-ibu mau pujian juga ada catatan, itu bukan sesuatu yang ini saya pikir malah lebih bertanggung jawab. Karena kita suka nge-hang juga gitu loh. Nah kalau kita berpikir ini pelayanan, kalau semuanya untuk Tuhan, Tuhan itu wujudnya pribadi. Waktu ibadah besar, mau ibadah kecil, ibadah komsel, mau 2 orang sampai 500 orang pun, Tuhannya sama. Kalau fokus kita kepada Tuhan, persiapannya mestinya sama. Gitu. Jadi buat kita yang melayani itu persiapan tetap 100% di sini. Meskipun nanti kita keluarkan itu enggak seluruhnya, kan tergantung. Tetapi di sini ada isinya. Gitu. Dalam artian, ini bertanggung jawab. Kemudian memberikan yang terbaik lah. Saya pengen nanti tanggal 20 ibu-ibu dandan ya. Dandan. Selama ini saya cemburu. Dandan untuk arisan, dandan untuk pertemuan marga, dandan untuk ke Ancol, dandan untuk ke Monas. Nah, nanti tanggal 20 kita dandan untuk tematik di sini. Ya. Jadi apa saja yang sifatnya keindonesiaan. Ya. Nah, setelah itu nanti kita dukung anak-anak kita mau lomba-lomba, ya udah. Nah, kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita dan kita juga pesankan kepada mereka. Nah, ini sepertinya kamu kayak main kelereng sama teman-teman kamu atau apa, tapi lakukan dengan tanggung jawab, dengan baik, dengan jujur, sportif, tidak nyalahin yang temannya. Nah, nilai-nilai seperti itu. Oh iya. Loh, kita makan kerupuk iya di gereja Tuhan misalnya gitu ya. Nah, apa yang membuat kita mesti seperti untuk Tuhannya di mana nih? Ya kamu mesti sungguh-sungguh lah. Lakukan segala sesuatu, nggak asal-asalan. Nanti mencemooh yang lain. Tidak menghormati buat orang yang memimpin kayak gitu. Jadi nilai-nilai seperti ini supaya apa? Mereka waktu kita kasih tugas, nak kamu cuci piring. Iya mak, ini memang untuk seperti untuk Tuhan. Iya, kamu mesti bagus ya. Kamu harus jujur, kamu tidak boleh marah. Kayak gitu ya. Nah kalau kamu ngerjakan sesuatu dengan tidak marah, pasti dia akan memberikan yang terbaik. Ketika suruh nyiremin tanaman juga siram yang benar gitu, bukan disentor sampai rusak semuanya tanaman gara-gara kita marah. Disentor kan gitu ya. Dia pakai selang ya hancur itu kayak tsunami kan. Nah, kita ajak mereka lakukan yang terbaik lah dengan senyum dan gembira. Nah, kalau kamu itu melakukan tanaman dengan baik, tentunya kasih yang terbaik gitu ya. Saya suka tanaman, tetapi kami tidak bertalenta untuk memelihara. Jadi ada tanaman apapun di sini langsung wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung meninggal, penghiburan langsung gitu ya. Jadi makanya yang kayak gini lebih awet buat kami. Pokoknya jangan piara tanaman, jangan piara ternak, jangan piara burung, ayam pasti mati di kami. Ya, iya. Nah itu ya. Makanya saya bersyukur si Om tuh ada bunga di situ yang suka saya liatin di situ ya. Pengen sih ke taman bunga gitu ya. Iya. Ya, kapan-kapan nanti ya. Puji Tuhan. Itu saja Ibu-ibu ya saya sampaikan. Tuhan berkati kita sekalian, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah kehidupan kami dan hidup itu memang harus berjalan dengan baik. Ada hal yang kami sampaikan untuk keluarga, untuk masa depan anak-anak kami, tetapi bagaimana kami membalutnya dengan casing, dengan isian bahwa ini adalah untuk Tuhan, supaya kami lebih bertanggung jawab kepada orang, kepada keluarga, kepada apapun, bahkan barang-barang mati pun, kami merasa bahwa ketika kami memperlakukan dengan baik, maka Dia juga akan memberikan yang terbaik. Dan kami, terutama dalam pekerjaan Tuhan, ajarkan kami tidak melihat ini disampaikan kepada gembala, disampaikan kepada teman yang lain, disampaikan kepada guru-guru setelah minggu, ini disampaikan kepada jemaat. Tetapi kami berpikirnya dan harus berpikir bahwa ini aku kerjakan seperti untuk Tuhan, dengan rasa cinta,
dengan rasa kasih hormat kepada Tuhan. Dan tentunya akan berakibat bagaimana cara kami memperlakukan, mengekspresikan, bagaimana tata cara kami berpakaian, tata cara kami memberikan suguhan-suguhan tentunya akan yang terbaik. Dan kami percaya jikalau Tuhan menganggap kami sebagai orang yang bertanggung jawab untuk apapun yang dipercayakan, pasti Tuhan akan tambah-tambahkan luar biasa. Terima kasih berkat Tuhan untuk ibu-ibu semuanya. Hari indah seterusnya dalam menggawangi rumah tangga menjadi penolong yang setia, supaya doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan, dan apapun yang akan mereka perjuangkan setelah ini Tuhan akan berkati. Yang sakit, yang mengurusi sakitnya di rumah sakit, Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan akan berikan pemulihan yang luar biasa, hiburkan senantiasa. Dan kami percaya Tuhan, inilah kehidupan kami, justru di dalam masalah itulah kuasa Tuhan nyata. Di setiap pergumulan dan perjuangan kami tentunya ada mujizat yang Tuhan akan nyatakan kepada setiap kami. Jangan biarkan kami lemah, kuatkan senantiasa, hiburkan senantiasa, supaya kami sampai setia sampai selesainya, sampai Tuhan menjawab doa kami semuanya. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, dan kami bersyukur. Ada yang berulang tahun, ada yang menikmati berkat Tuhan, ada juga yang bergumul, tetapi semuanya Tuhan atur untuk menjaga setiap hati kami tetap hormat kepada perjalanan hidup yang dipimpin Tuhan. Terima kasih, demi nama Yesus kami telah terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan.